Salam jumpa kembali, saudaraku. Apa kabar? Sehat selalu ya. Saya percaya kita semua selalu tetap semangat di dalam lindungan Tuhan Yesus. Baiklah, saudaraku, di akhir pekan ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, manapun kita beraktivitas, baiklah kita terlebih dahulu memberikan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di akhir pekan ini yang menyapa kita tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua. 2 Timotius 3 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita jangan pernah lupa diri. Mari kita selalu tetap mengingat firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Dan Paulus mengatakan, hendaklah kau mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, supaya jangan jatuh ke dalam kesombongan. Karena ada banyak orang, dia lupa kepada orang yang mengajarkan firman Tuhan kepada dia. Dia lupa kepada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada dia. Oleh karena itu, saudaraku, bagaimana iman yang bertumbuh? Disinilah Paulus mengatakan kepada Timotius supaya dia hendak tetap berpegang pada kebenaran yang telah diterimanya. Dan dia yakin, apa pada kebenaran itu? Bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus itu datang ke dunia ini diutus oleh Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu, saudaraku, kita juga sekaligus diingatkan supaya kita jangan pernah lupa diri. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang angkuh, menjadi orang-orang yang sombong, sehingga kita tidak tahu berterima kasih. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua orang yang telah mengajarkan firman-Nya kepada kita. Pertumbuhan iman kita, karena ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan firman itu, sehingga iman kita bertumbuh dan kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah sini juga sekaligus mengingatkan kita supaya kita jangan lari dari kebenaran yang sudah diajarkan kepada kita, yang sudah kita dengar dan yang sudah kita yakini, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Karena banyak orang, saudara-saudaraku, dia lupa kepada firman Tuhan. Dia lupa ke gereja, dia lupa berdoa, bahkan dia lupa kepada Tuhan. Nah, inilah dunia ini yang selalu tetap menggoda diri seseorang itu sehingga dia menjauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pekan ini kita diingatkan ya, supaya kita selalu tetap konsisten di dalam pertumbuhan iman kita. Nah, bagaimana kita konsisten di dalam pertumbuhan iman kita? Yaitu kita selalu tetap dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Jangan malas kita mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan karena kebencian, kedengkian, ketidaksukaan kita terhadap orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya kepada kita, sehingga kita melupakan semua apa yang telah diajarkan kepada kita. Jujur saja, saudaraku, dari sejak kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua sekalipun, ada Tuhan yang mengutus orang-orang yang Dia pakai untuk mengajarkan kebenaran firman-Nya, supaya iman kita itu tetap terjaga dan tidak lari ke sana kemari, tetapi tetap bertumbuh ya, sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi selagi kita masih hidup di dunia ini, marilah kita, saudaraku, hidup dengan rendah hati. Marilah kita selalu tetap berterima kasih kepada Tuhan. Marilah kita selalu tetap bersyukur. Marilah kita selalu tetap hidup dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Jangan lengah ya, jangan lengah dan jangan merasa
diri kita ini, pikiran kita ini sudah hebat. Jangan. Tetapi marilah kita syukuri semuanya pemberian Tuhan. Dan marilah kita selalu tetap mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kalau Dia masih bermurah hati menyuruh, mengutus orang-orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada kita, ya. Dan kita juga bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan itu, baik kepada orang lain, baik kepada sanak keluarga kita, atau kepada siapapun. Bisa saja Tuhan memakai kita. Oleh karena itu, kita selalu tetap diajak untuk hidup di dalam hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saudaraku, marilah kita hidup bertumbuh di dalam iman seperti Paulus kepada Timotius, dan dia diingatkan berpegang pada kebenaran yang telah diterimanya dan yang telah diyakininya, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadanya. Nah, siapa yang mengajarkan kebenaran itu kepada Timotius? Itu Paulus sendiri, ya, Paulus sendiri. Jangan pernah dia mengatakan, kan saya yang rajin belajar, saya yang ini, saya yang ini, saya yang ini. Jangan. Marilah kita selalu untuk tetap mengingat itu, supaya kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan dengan demikian kehidupan kita senantiasa hidup yang penuh terberkati. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini. Kita selalu tetap hidup di dalam Dia dan selalu tetap setia mengikuti kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami selalu tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah diajarkan kepada kami, dan kami tidak lupa kepada orang yang mengajarkannya, yang Tuhan pakai, Tuhan utus mengajarkan kebenaran firman-Mu kepada kami. Tuhan ajari kami supaya kami jangan lupa diri, tapi kami mau bersyukur, berterima kasih untuk semua hal yang telah Tuhan berikan untuk kami, Tuhan karuniakan untuk kami. Berkatilah kami dan jemaat-Mu saat ini dimanapun mereka beraktivitas, apapun kegiatan mereka saat ini, kiranya tangan pengasihan-Mu menyertai mereka. Ingatkan Tuhan jemaat-Mu supaya mereka juga berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu yang mereka percayai, yang mereka yakini, dan selalu tetap bersyukur kepada Tuhan untuk setiap perjalanan kehidupannya. Ya Allah Bapa, kami selalu tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan beri kesembuhan, kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan juga yang berkebutuhan khusus, yang berbeban berat, dan yang mengalami tekanan hidup, apakah itu karena ekonomi, atau karena pekerjaan, atau apapun. Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan mengangkat beban-beban itu dari kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan tangan pengasihan Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupannya. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga, kiranya Kau mendengarkan doa kami ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini. Marilah kita selalu tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita, dan selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Ingat saudaraku, besok hari Minggu jangan malas datang ke gereja, datang beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kita seiman. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sehat selalu, tetap semangat. Horas, Shalom. Bagus view-nya.